Selamat datang di modul 2 mengenai uji hipotesis t-test dan ANOVA. Sebelumnya kita akan memahami terlebih dahulu apa itu hipotesis testing atau uji hipotesis. Statistical hypothesis merupakan statement atau pernyataan mengenai parameter dari satu atau lebih populasi, di mana prosedur decision making dari statistical hypothesis tadi dinamakan dengan hipotesis testing. Nah, ada dua macam hipotesis, ada null hipotesis atau sering dilambangkan H0 dan alternatif hipotesis yaitu H1 atau HA. Null hipotesis ini apabila pernyataan mengenai parameter populasi sama dengan nilai target. Nah, kalau yang alternatif hipotesis itu lawannya dari null hipotesis. Alternatif hipotesis bisa saja menggunakan one-sided atau two-sided, tergantung kesimpulan yang akan diambil ketika reject H0. Kalau tujuannya membuat klaim yang menyatakan lebih dari atau kurang dari, itu kita menggunakan one-sided alternative hypothesis. Nah, jika klaim kita itu have no direction atau tidak memiliki arah dan cukup dengan not equal saja, kita menggunakan two-sided alternative hypothesis. Ini adalah contohnya. Jadi ini ada two-sided hypothesis dan one-sided. Kalau yang null hypothesis baik two-sided maupun one-sided itu sama. H0 mu sama dengan 50 cm per sekon. Nah, yang harus kita ingat yang di sini ini adalah parameter populasi, karena di sini pakai mu artinya menunjukkan rata-rata dari populasi. Kemudian perbedaannya di alternatif hipotesis, kalau dia two-sided itu tandanya tidak sama dengan, sementara kalau yang one-sided itu bisa kurang dari atau lebih dari, tergantung dia lower atau upper. Kalau lower dia kurang dari, kalau upper lebih dari. Selain itu kita juga harus memahami rejection area dan juga acceptance region untuk menentukan konklusi dari uji hipotesis kita. Ada dua macam, yaitu critical atau rejection region, di mana kita akan mereject H0, dan acceptance region untuk gagal menolak H0 atau fail to reject H0. Di sini ada two-tail test dan one-tail test atau two-sided, one-sided seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, batas antara rejection region dengan acceptance region itu dinamakan critical value. Kemudian ada kalanya saat melakukan penarikan kesimpulan kita itu melakukan kesalahan. Nah, di sini ada tipe 1 error dan tipe 2 error. Tipe 1 error ini terjadi ketika H0 itu benar tapi kita malah mereject H0. Tipe 1 error ini biasa kita sebut dengan alpha atau significance level atau false positive. Kemudian apabila H0 itu salah tapi kita gagal menolak H0, artinya kita menerima padahal dia salah, itu dinamakan tipe 2 error atau beta atau false negative. Nah, berikut merupakan prosedur uji hipotesis. Yang pertama adalah menentukan parameter of interest. Jadi dari problem yang akan kita selesaikan, kita mengidentifikasi parameter of interest kita tuh mau apa, apakah mau mean atau mau varian, seperti itu. Kemudian kita yang kedua menentukan H0 atau null hipotesis. Lalu yang ketiga menentukan alternatif hipotesis. Nah, yang keempat ini kita melakukan uji statistik atau tes statistik yang akan kita pelajari lebih detail di modul 2 ini. Kemudian yang kelima yaitu reject H0. Jika apa? Kita harus menentukan rejection kriteria untuk menolak null hipotesis. Lalu yang keenam adalah proses perhitungan, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan apakah H0-nya tuh harus di reject atau fail to reject. Nah, dalam tes statistik itu ada uji statistik parametrik dan non parametrik. Di sini ada tabel yang menunjukkan perbedaan antara uji parametrik dan uji non parametrik. Nah, untuk uji parametrik ini menurut Pandey, uji parametrik adalah uji statistik yang membuat asumsi tentang parameter distribusi populasi di mana data itu diperoleh. Nah, uji asumsi ini ada berbagai macam, misalnya ada normality, homogeneity, kemudian tipe data, linearity, seperti itu. Lalu apabila dia tidak membuat asumsi seperti itu, dia dinamakan uji non parametrik.
Nah, ciri khasnya kalau uji parametrik ini pasti datanya itu terdistribusi normal, sedangkan kalau non parametrik itu tidak. Tipe datanya untuk parametrik berupa interval atau rasio, sedangkan untuk non parametrik berupa nominal atau ordinal. Kemudian dari homogenitas varians itu untuk parametrik dia variansinya homogen, kalau non parametrik dia tidak homogen. Ya, contoh dari uji parametrik ini ada uji z-test, t-test, f-test, ANOVA, dan korelasi. Yang akan kita pelajari di modul 2 ini spesifik pada uji t-test dan ANOVA. Sementara untuk uji non parametrik ini ada berbagai macam. Misalnya ada run test, chi-square test, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, dan Wilcoxon. Ini akan kalian pelajari lebih detail di mata kuliah Statistik Teknik Industri 2. Sebelum melakukan uji hipotesis, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu uji asumsi. Karena hal ini tuh krusial untuk menentukan tes statistik kita mau pakai parametrik atau non parametrik. Uji asumsi itu mencakup uji normalitas data, kemudian uji homogenitas. Biasanya kita menggunakan uji F atau Levin test, kemudian uji outlier. Nah, selanjutnya adalah uji t-test. Uji t-test ini merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau min antara dua kelompok. Harus dua kelompok ya, yang berskala interval atau rasio. Nah, ada dua macam uji t-test, ada independent t-test dan dependent atau paired t-test. Ini adalah perbedaannya. Untuk independent t-test, dia itu bertujuan menguji dua kelompok sampel dengan subjek yang berbeda tapi diberikan treatment yang sama. Ini ada ilustrasinya, jadi dia ada grup A dan grup B, kemudian diberi treatment X. Nah, untuk yang uji dependent t-test, dia itu menguji dua kelompok sampel yang merupakan subjeknya tuh sama tapi treatmentnya berbeda. Untuk independent t-test ini dinamakan between subject experiment, lalu untuk dependent t-test itu dinamakan within subject experiment. Contohnya, kalau independent itu apakah ada perbedaan nilai matematika dari siswa A dan B, karena independent tadi subjeknya berbeda ya. Kemudian untuk yang dependent t-test itu apakah ada perbedaan nilai siswa dari sebelum dan sesudah pemberian materi. Jadi di sini yang beda itu treatmentnya, bukan subjeknya. Lalu untuk dari segi variabel dan variabel distribusinya itu sama, karena uji t-test ini kan parametrik, sehingga variabelnya itu datanya numerik bersifat kontinu berupa interval atau rasio. Lalu distribusinya yang pasti dia harus berdistribusi normal karena dia uji statistik parametrik. Kemudian sampel data diambil secara random atau acak dari populasi. Lalu sifat subjeknya, jika independent t-test itu tidak ada hubungan antar subjek di setiap sampel, sementara kalau dependent itu ada hubungan dan subjek dalam sampel itu sama. Ini adalah rumus uji t-test untuk independent t-test dan dependent t-test. Di sini ada perbedaan dari segi varians, karena untuk uji homogenitas tadi kan menghasilkan variansnya tuh homogen atau enggak, equal variance atau unequal, itu berbeda rumusnya. Lalu selanjutnya adalah p-value. P-value itu level signifikansi terkecil yang dapat menyebabkan penolakan atau rejection dari null hipotesis dari data yang diberikan. Kita akan mereject H0 kalau nilai p-value-nya kurang dari sama dengan alpha. Selanjutnya ada uji analysis of variance atau ANOVA. ANOVA ini dipakai untuk menguji hipotesis yang menilai apakah ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau lebih. Kalau t-test tadi cuma bisa dua, kalau ANOVA ini lebih dari dua. Jadi misalnya ada tiga kelompok A, B, dan C. Kalau kita pakai t-test, kita harus bandingin satu-satu dari A, B, A, C, B, C. Nah, kalau pakai ANOVA kita bandingkan sekaligus dari tiga kelompok itu. Nah, berikut adalah tabel dari ANOVA. Dan kita akan mereject H0 jika nilai p-value itu kurang dari sama dengan alpha, atau kalau kita hitung secara manual, F hitung itu lebih dari F table. Selanjutnya adalah jenis ANOVA. Jenis ANOVA berdasarkan faktor yang diamati itu ada one way ANOVA, two way, dan multi way.
Kalau one way itu dia pasti single factor, kalau two way dia 2 faktor. Nah, ANOVA ini juga bisa untuk mengukur lebih dari 2 faktor, kita menyebutnya multi way. Lalu berdasarkan dependensi antar variabel itu ada between subject dan within subject. Kalau between subject dia membandingkan rata dari 2 atau lebih data yang independen. Jadi datanya diukur dari beberapa kelompok yang berbeda tapi treatmentnya sama. Kalau within subject kita bandingin 2 data yang saling berhubungan dan data itu diukur pada subjek yang sama tapi treatmentnya yang berbeda. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan latihan soal di part setelah ini. Terima kasih.